Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan memberikan subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jamaah salat Jum'ah di Masjid Kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur tentu kepada Allah karena kita masih diberi banyak sekali kenikmatan. Salah satunya kita bisa menjalankan satu kewajiban yang sangat agung, yaitu sholat zuhur berjamaah di kampus kita ini. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, hari ini masih dalam suasana bulan Rabiul Awal, di akhir bulan. Maka saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, yang istilah umumnya kita sering mendengar adalah istilah sunnah. Sunnah kan kita sering dengar itu, sunnah Nabi begitu. Dan yang akan sampaikan ini pembagian sunnah yang perkiraan saya tidak ada di buku-buku perkuliahan kita, khususnya di perkuliahan ilmu hadis atau mustalahul hadis. Karena pembagian sunnah yang akan sampaikan di sini, pembagian sunnah menurut satu gerakan Islam. Ada 3 pembagian sunnah katanya tuh. Nah, pengertian sunnah sendiri kita tahu bahwa dari berbagai kajian ilmu beda definisi. Kalau kajian ilmu hadis yang namanya sunnah kita sama-sama tahu, manusiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin sawaun kana qoblal bi'tsah au ba'daha. Itu diantaranya itu definisi sunnah menurut kalangan ahli hadis. Ya, ini segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, ketetapan, ataupun sifat-sifat Nabi yang sifatnya khalqiyah, sifat fisikal, au khuluqiyah atau sifat karakter. Sawaun kana qoblal bi'tsah, walaupun atau meskipun atau baik itu dilakukan sebelum Nabi jadi Nabi maupun ba'daha ataupun setelahnya. Itu definisi sunnah menurut ahli hadis. Nanti menurut ahli usul fikih lain lagi. Tidak semua perbuatan Nabi itu masuk kategori sunnah. Yang masuk kategori sunnah itu kalau ada kaitannya dengan pensyariatan, hukum. Jadi tidak semua atau perilaku Nabi itu hukumnya apa, kan tidak. Itu menurut ahli usul fikih. Nanti kalau definisi sunnah menurut fikih lain lagi. Kalau sunnah menurut fikih yang kita sama-sama pernah hafal mungkin ya, ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu.
Itu definisi sunnah menurut fikih. Apa-apa yang kalau kita lakukan kita dapat pahala, dan kalau kita tinggalkan kita tidak berdosa. Nah sekarang definisi sunnah yang akan saya sampaikan, ya ini menurut satu gerakan itu, ternyata sunnah itu ada yang melihat dari sisi lain sehingga membaginya menjadi 3. Pertama sunnah surah. Yang kedua sunnah sirah. Yang ketiga sunnah sarirah. Ini penting sekali teman-teman mahasiswa UIN untuk tahu ini jenis-jenis sunnah. Paling tidak pernah dengar, oh saya pernah dengar ada ceramah keren banget di kampus UIN yang membagi sunnah itu ada 3. Sunnah surah, sirah, sarirah. Apa itu sunnah surah? Nah secara bahasa sunnah surah itu berarti sunnah perilaku Nabi, ya, atau apapun yang disandarkan kepada Nabi, tapi surah dari aspek gambaran, tampilan luar. Jadi apa yang kelihatan oleh tampilan Nabi itulah sunnah. Sunnah surah namanya. Contohnya Nabi, rambut Nabi seperti itu. Itu kan tampilan Nabi. Tampilan Nabi, ya kalau rambut kan kita tidak bisa milih kan. Cuman bagaimana Nabi memperlakukan rambut, menyisirnya. Nah, contohnya gitu. Itu sunnah surah. Oh, katanya Nabi itu kalau waktu masih di Mekah, sisiran Nabi itu ke samping, katanya gitu, atau jambul gitu. Tapi begitu pindah ke Madinah, ketemu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, gaya Nabi, rambut Nabi berubah. Katanya dibagi 2 gitu. Jadi kita kan ada gaya rambut sisirannya bagi 2. Itu rupanya ada sejarahnya. Jadi tampilan Nabi, tampilan luar itu namanya sunnah surah. Suratun kan gambar kan. Jadi gambaran Nabi, tampilan luar. Nabi berjenggot, jenggot Nabi kayak apa? Nah, Nabi bercelak, pakai celak. Nabi berpakaian, pakaian Nabi kayak apa? Nabi tersenyum, senyum Nabi pokoknya tampilan saja. Nah nanti kaitannya apakah ini hukumnya sunnah atau tidak, itu beda lagi. Ini saya bicara tentang jenis sunnah surah itu seperti itu, tampilan Nabi. Mungkin kalau kita mau melakukannya atas nama cinta kepada Nabi, nah itu lain lagi. Saya melakukan itu karena cinta kepada Nabi. Nah itu masuk kategori hadis yang mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Orang itu nanti akan bersama dengan orang yang dicintai. Jadi kalau kita melakukan perilaku Nabi, perilaku yang kelihatannya nggak ada kaitannya dengan hukum, tapi atas nama cinta, nah itu masuk kategori itu. Karena cinta dikelompokkan dengan orang yang dicintai. Seperti kalau kita mencintai idola kita kan kita pengen seperti dia. Nah sekarang kita idolakan Rasulullah SAW, maka kita ikuti beliau tanpa ada hukum berkaitan dengan hukum. Ini sunnah, kalau tidak begini berarti bid'ah, bukan begitu. Ini tampilan Nabi begini, saya melakukan itu tanpa mengatakan ini hukumnya ini, tidak. Itu jenis sunnah yang pertama. Jenis sunnah yang kedua adalah sunnah sirah. Sirah, kalau sirah itu perjalanan. Kalau tasrif kita pernah belajar tasrif ya, dari kata saro ya siru sirotan. Jadi perjalanan Nabi dalam menjalani aktivitas hidup itu kurang lebih begitu. Nabi dalam menjalani aktivitas hidup itu kan seperti kita itu. Nabi itu seperti, karena beliau juga sebagai manusia basyarun, secara biologis sebagai manusia, maka beliau untuk menghidupi fisiknya pun dengan cara seperti kita. Apa? Ya makan, minum. Nah itu cara-cara beliau makan, cara beliau minum, cara beliau berjalan, cara beliau pokoknya aktivitas beliau dari bangun tidur sampai tidur kembali. Cara beliau tidur, cara beliau ke WC. Itu kalau orang-orang pecinta Nabi yang kayak gitu dipelajari.
Tidur Nabi bagaimana? Makan Nabi bagaimana? Ke WC Nabi bagaimana? Buang air kecil, buang air besar bagaimana? Gitu. Karena kalau kita mau merasakan menjadi orang yang ya kita ikut terlibat di dalamnya, nanti ada rasa spiritual yang lain. Tuh sunnah sariroh, sunnah siroh. Dan ternyata kalau menurut sekarang banyak penelitian ya yang meneliti aktivitas Nabi itu 24 jam Nabi. Contohnya Nabi makan seperti apa? Itu diteliti oleh orang kedokteran itu. Nabi tidur seperti apa? Diteliti oleh kedokteran. Hampir semua aktivitas Nabi itu sekarang sudah diteliti oleh orang ilmuwan itu. Dan semuanya menghasilkan nilai yang positif. Begitu. Makanya layak bagi kita untuk mencoba mengenal Nabi dari segala aspek kehidupannya. Inilah sunnah siroh. Yang ketiga adalah sunnah sariroh. Sunnah sariroh. Sariroh ini kalau bahasa Arab kita mungkin pernah dengar kata sarirul malik atau sarir. Kalau sarir kan kita sering dengar ya. Itu artinya dipan atau tempat tidur atau ranjang gitu. Kalau sarirul malik itu singgasana raja gitu ya. Tapi kalau ini sariroh ada tak marbutohnya. Itu ternyata artinya kalau di kamus-kamus artinya adalah rahasia Nabi. Hati Nabi. Sunnah sariroh. Jadi apa yang dipikirkan Nabi, apa yang menjadi kerisauan Nabi, apa yang menjadi kesedihan Nabi, tentu berkaitan dengan umat lah. Kalau kita kan lebih banyak kehidupan ini untuk diri kita, kan? Kalau Nabi tidak mungkin begitu, pasti memikirkan bagaimana umat. Nah ini rahasia Nabi, keinginan Nabi terhadap kita itu apa? Cita-citanya apa? Kesedihannya apa? Itu namanya sarirotun Nabi atau sunnah sariroh. Kalau ini kita bisa lihat di surat At-Taubah ayat 128 yang tadi saya sampaikan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Ini ayat ini menunjukkan apa yang dipikirkan Nabi terhadap kita. Beliau itu kayak apa? Ini kalau ayat ini kita artikan satu kata per kata, laqad ja'akum, sungguh telah datang kum kepada kalian rasulun, seorang utusan, min anfusikum, dari bangsa kalian. Maksudnya manusia, Nabi Muhammad sebagai manusia. Kalau rasul itu malaikat kan kita bisa mengelak, wah itu kan malaikat. Karena rasul manusia maka dari bangsa manusia. Sifat Nabi itu azizun alaihi ma anittum. Beliau itu sangat berat kalau menyaksikan engkau dalam keadaan susah. Tidak tegaan Nabi itu. Nabi Muhammad tidak tega melihat umatnya susah. Tentu di dunia maupun akhirat. Hanya kalau dibandingkan tentu lebih perhatian beliau kepada kesusahan umatnya nanti nasibnya di akhirat. Di dunia pasti beliau juga susah lah. Ikut memikirkan juga, tapi kalau melihat siroh secara umum dalam hal ini Nabi itu menginginkan kita ini semuanya selamat. Itu azizun alaihim, azizun itu berat, alaihi atas Nabi, anitum kesusahanmu. Anitum itu dari bahasa fi'il madhi anita, yaknatu anatan, anitum anita ya. Jadi artinya hidup susah, sengsara. Jadi Nabi kalau melihat kita susah itu berat sekali. Harisun, Nabi itu harisun. Haris itu kalau bahasa negatifnya itu toma. Toma itu lawannya haris, tapi lawan kalau toma itu rakus untuk hawa nafsu. Tapi kalau harisun rakus tapi untuk kebaikan. Jadi ingin sekali begitu. Nabi itu harisun alaikum, ingin sekali kalian ini selamat. Jadi artinya Nabi itu ingin semua manusia ini masuk Islam, kurang lebih begitu. Karena dengan masuk Islam maka dia akan selamat. Jadi kerisauan Nabi ini adalah apa?
adalah keselamatan kita. Nah, ini yang barangkali kita kadang kurang koreksi kepada diri kita. Kita kadang jarang sekali memikirkan orang lain untuk keselamatan, terutama keselamatan akhiratnya. Jarang kan? Memang kita membantu orang yang sengsara kena musibah, gunung meletus, tsunami dan lain sebagainya. Itu bagus, memang disuruh oleh Allah itu. Tetapi pernahkah kita berpikir dari segi akhirat dia gitu? Orang ini akhiratnya bagaimana? Atau kepada kita, anak kita lah. Kita memenuhi kebutuhan anak kita, semuanya kita penuhi. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana ini anak kalau sampai jauh dari agama? Atau mahasiswa kita lah, kita selaku dosen, banyak kita melihat anak-anak mahasiswa kita yang ya kita tahu sendiri kalau diceritakan. Pernahkah kita memikirkan ini bagaimana anak? Ini anak kalau melakukan hal ini bisa bahaya ini. Ini namanya kerisauan gitu. Kalau kita yang pada umumnya kan mungkin risaunya bagaimana saya tugas sudah selesai. Padahal ada satu aspek yang kita juga punya tanggung jawab terhadap anak mahasiswa kita dari aspek ini. Nah, itu namanya sunnah sariroh. Ya, jadi ada 3 sunnah. Mudah-mudahan kita bisa ingat. Pertama sunnah suroh, kedua sunnah siroh, ketiga sunnah sariroh. Mudah-mudahan ada manfaat. Barakallahu li wa lakum wa muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.